Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Enggar Yudis Prabandari, CGP Angkatan 9 Kota Mojokerto. Hari ini saya akan melakukan observasi dan pasca observasi bersama teman saya, rekan sejawat saya, yakni Bu Titin Anita Sari, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Prajurit Pulauan 1 Kota Mojokerto. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Baik Ibu, hari ini tujuan saya berada di sini adalah untuk melakukan supervisi kelas. Tapi sebelum itu saya akan melakukan observasi dulu ya Bu ya. Jadi tujuan saya hari ini yaitu untuk mengevaluasi bagaimana cara Bu Titin ini mengajar di anak-anak. Kemudian nanti setelah saya lihat, saya akan melakukan pasca observasi itu tadi. Baik Bu Titin, untuk proses pembelajaran ini apa yang Bu Titin lakukan? Yang saya lakukan yaitu berdasarkan RPT yang saya tulis. Peserta didik mampu menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad. Peserta didik mampu menyebutkan sikap-sikap dan keteladanan Nabi Muhammad, serta peserta didik menerangkan cerita kelahiran Nabi Muhammad. Oke. Baik, jadi Bu Titin hari ini akan mengangkat tentang kisah Nabi Muhammad ya. Iya. Kemudian kalau saya boleh tanya, kira-kira pengembangan apa yang ingin Bu Titin kembangkan dalam pembelajaran ini? Yang saya harapkan itu anak-anak bisa menambah pengetahuan, keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa mengetahui kisah Nabi Muhammad, serta keterampilannya siswa mampu menerangkan serta menulis tentang cerita Nabi Muhammad. Oke, jadi begini ya Bu Titin ya. Untuk pengetahuannya, Bu Titin ingin mengajarkan tentang anak-anak tentang mungkin kisah dari Nabi Muhammad itu, mungkin kelahirannya juga gitu ya Bu ya. Kemudian untuk keterampilannya, Bu Titin akan melakukan seperti tugasnya anak-anak, yakni meresum kembali Oke, baik kalau begitu. Kemudian rancangan apa nih Bu kira-kira untuk memulai pembelajaran ini? Ibu punya rancangan apa di kelas? Strategi yang saya buat yaitu pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya akan mengelompokkan siswa menurut nomor absen. Hanya itu saja. Jadi Ibu ingin melakukan pembelajaran yang diferensiasi. Kemudian Ibu ingin melakukan pengelompokan menurut nomor absen. Berarti ini otomatis untuk masalah absen ini Ibu absennya sudah urut nih 1, 2, 3. Oh, jadi diurutkan. Jadi lebih memudahkan ya Ibu ya. Kemudian kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan atau rencana apa gitu? Media yang saya gunakan yaitu laptop plus dengan LCD-nya untuk mengembangkan isi cerita itu ke anak-anak, serta video dan LKPD. Oh gitu. Jadi metode dan media yang digunakan itu laptop ya Bu. Laptop berarti Ibu ingin menurut ini berarti Ibu ingin menampilkan mungkin suatu apa Bu, film apa? Iya, film. Oh gitu. Film tentang kisah Nabi Muhammad. Oh baik. Kira-kira ini kapan akan Ibu lakukan? Saya lakukan besok bertepatan dengan waktunya jam pelajaran agama. Oh di kelas? Ya, di kelas. Nih, kalau boleh saya juga mohon izin untuk bisa ikut masuk ke dalam kelasnya Ibu. Apakah diperkenankan Ibu? Ya, saya perkenankan dengan sangat senang. Gitu. Baik, saya sudah tidak sabar untuk melihat Bu Titin untuk mengajar. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya harap bisa berjalan dengan lancar ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum belajar kita berdoa. Mulai. Doa selesai.
tentang kisah Nabi Muhammad. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video yang ada di papan tulis ini ya. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejadian hanya terjadi. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat menghormati. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tidak membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 batu istana disambut. Juga adanya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majus. Tuan Abdul Muttalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. A few moments later. Oke, bagaimana ceritanya? Menarik apa enggak? Oke, sekarang saya tanya Billy. Apa? Billy. Muhammad, nama ibunya yang disusui siapa? Kan ibunya meninggal, tinggal ayahnya. Jadi anak piatu ya. Nah, terus Muhammad kan masih kecil, masih bayi. Nah, ibunya itu namanya siapa? Ada yang bisa? Luki? Siapa Ki? Nama ibunya susu. Siapa Ki? Ayo Ki. Ada yang tahu? Yang Mbak Vika, siapa namanya Mbak Vika? Kalimatus Saktia. Nah, sekarang kita sekalian bentuklah kelompok, tapi tetap di bangku, nggak boleh berkeluyuran di kelas. Kelompoknya 4 orang. Silakan balik padanya, balik kampung. Tugas kalian merangkum isi cerita yang ada di depan. Silakan dikerjakan dari nama kelompok kalian, siapa saja. Oke, waktunya 20 menit.
A few moments later. Ada yang sudah selesai? Ayo kelompok yang sudah selesai, silakan dikumpulkan tugasnya. Sebelum pulang, tolong diringkas alat tulisnya. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Titin. Selamat siang Bu Enggar. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sini di sebelah saya ada pengajar praktek dari TGP Angkatan 9 Kota Mojokerto yang bernama Bu Sriwatu. Dia orangnya. Oke, Bu Titin. Sudah kenal. Oke, baik. Bu Titin santai saja, nggak usah grogi, nggak usah takut ya Bu ya. Kita hanya sama-sama sharing, observasi, sama-sama belajar juga. Kemarin saya ucapkan terima kasih banyak karena saya sudah diizinkan untuk melihat bagaimana sih cara Bu Titin mengajari anak-anak. Saya sudah diizinkan untuk mengobservasi Bu Titin di kelas. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tapi sebelum itu saya juga ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Bu Titin setelah mengajar kemarin gitu. Perasaan
perasaan saya itu jujur nervous dan gugup karena lihat Ibu Enggar cara ngajak saya. Maaf kalau ada kekurangannya, banyak kekurangannya. Oke. Tapi kemarin saya lihat Bu Titin sudah sangat bagus ya, meskipun Bu Titin ini tergolong mungkin guru baru juga kan Bu ya. Tapi saya lihat kemarin itu Bu Titin sudah luar biasa, sudah bagus. Mungkin saya juga menemukan mungkin ada beberapa yang sedikit miss dengan SPP yang kemarin Bu Titin serahkan ke saya. Oke, ada sedikit catatan ya Ibu ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya tentang tahapan pengembangan apa yang sudah Bu Titin lakukan ketika kemarin melakukan pembelajaran. Tahapannya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran dan rencana pembelajaran. Iya. Setelah itu Gak apa-apa Bu Titin, santai saja ya. Jadi kemarin Bu Titin sudah melakukan beberapa tahapan. Kemarin di sini saya lihat ada beberapa area pengembangan seperti budaya positif, kemudian ada KSE, ada diferensiasi. Kira-kira kemarin Bu Titin itu sudah melakukan pencapaian indikator yang seperti apa gitu yang dilakukan kemarin? indikator anak-anak saya ajak secara berkelompok berdiskusi, merangkum isi dari film Kisah Nabi Muhammad. Oke, jadi kemarin Bu Titin sudah mengajak anak-anak untuk menonton film yang sama-sama saya juga menonton tentang kisah dan keteladanan Nabi Muhammad ya Bu ya. Oke, selanjutnya kira-kira nih, apakah Bu Titin merasa ada yang kurang dari kemarin Bu Titin melakukan pembelajaran? Ada sih, kekurangannya itu anak-anak masih agak rame ya untuk melakukan diskusi itu, dan kelebihannya itu anak-anak bisa merangkum kembali dan menangkap isi cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi kekurangannya di anak-anak cara merangkumnya, cara merangkum dari kisah Nabi Muhammad kemarin. Oke. Baik, kemarin memang saya lihat Bu Titin ini sudah hadir secara penuh di kelas ya Bu ya. Tapi mohon maaf ya Bu ya, namanya kita juga sama-sama belajar. Ada sedikit yang ingin saya kasih tahu ke Bu Titin, mungkin miss, bukan berarti Bu Titin ini salah gitu ya Bu ya. Tapi kemarin memang ada beberapa hal yang mungkin Bu Titin ini lupa gitu. Dari kemarin saya lihat itu, kemarin di budaya positif Bu Titin mengatakan ingin menanamkan sifatnya anak-anak di mana itu kejujuran gitu. Kemudian KSE Bu Titin ingin anak-anak itu melakukan memperhatikan gitu ya Bu ya. Kemudian diferensiasi, kemarin saya juga sudah lihat di RPP-nya Bu Titin itu ada diferensiasi konten, kemudian ada yang proses, ada yang produk juga. Tetapi untuk budaya positif ini saya lihat itu Bu Titin sudah melakukannya dengan baik. Bu Titin mengajak anak-anak berdoa, mungkin salam, menanyakan kabar, mengabsen siswa. Itu adalah budaya positif yang terus ditingkatkan dan dilakukan tiap hari ya Bu ya. Tetapi ini di bagian KSE, di pengendalian diri siswa, saya melihatnya itu masih ada yang kurang Ibu, dimana ketika menonton film dan ketika mungkin ngapunten ada bagian part di mana Bu Titin itu menyampaikan siswa itu kurang memperhatikan. Apakah Bu Titin merasa? Jadi siswa itu masih ada yang seperti gitu, jadi belum bisa mengendalikan diri, di mana dia menghargai orang bicara di depan gitu. Jadi di bagian situ. Kemudian untuk di bagian diferensiasinya ya Ibu ya, kemarin Bu Titin ada konten di mana Bu Titin menyalakan
menayangkan kisah Nabi Muhammad. Itu adalah salah satu diferensiasi konten ya. Kemudian ada juga di mana Bu Titin menyuruh anak-anak membuka buku. Jadi di mana siswa itu bisa memilih tentang bahan ajar yang mereka sukai juga ya Bu ya. Itu sudah bagus menurut saya. Kemudian untuk diferensiasi proses, Bu Titin sudah mengajak siswa itu berkelompok, berdiskusi. Kemudian Bu Titin sudah menanyakan beberapa hal ke siswa juga. Itu juga sudah bagus. Cuma yang diferensiasi produknya Ibu. Ibu kemarin merasa apa buat ini? Kira-kira Ibu sudah menghasilkan produk apa kemarin gitu? Produknya anak-anak bisa menyerapkan keteladanan Nabi Muhammad, yaitu kejujuran, kedisiplinan, Terus juga menghargai teman. Jadi mohon maaf dulu ya. Jadi mungkin bisa nanti dimasukkan di budaya positif atau di KSE. Tapi untuk diferensiasi produk ini itu adalah hasil karya yang bisa dilihat secara langsung. Jadi benar-benar produk dari anak itu sendiri. Jadi kalau masalah kejujuran itu nanti bisa masuk budaya positif Ibu. Terus menghargai teman itu bisa masuk KSE. Tetapi kalau yang produk ini seperti hasil karya gitu loh Bu ya. Kemarin saya lihat itu Bu Titin belum menunjukkan hasil karyanya anak. Jadi ketika menonton video, Bu Titin menjelaskan, mengajak anak berdiskusi, kemudian mengumpulkan hasilnya. Mungkin produknya mungkin dari resume itu ya Bu ya. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat Bu Titin sebenarnya bisa membuat produk-produk yang lain. Jadi tidak hanya itu aja Bu Titin bisa membuat poster tentang keteladanan Nabi Muhammad. Kan banyak kan Bu ya keteladanan Nabi Muhammad yang bisa dituangkan dalam bentuk poster. Entah itu poster saling tolong menolong, mencintai lingkungan, terus menghargai orang tua. Itu juga bisa Bu masuk dalam produk. Kemudian produk lainnya mungkin Bu Titin bisa membuat di mana anak-anak itu seperti pribadi gitu, kayak dai mungkin menjelaskan tentang menceritakan kembali cerita Nabi Muhammad. Bu Titin bisa video, kemudian Bu Titin masukkan ke dalam vlog, kemudian Bu Titin masukkan ke dalam Grab, atau Bu Titin unggah di dalam sosial media seperti Instagram sekolah, YouTube gitu. Itu kan nanti akan sangat-sangat diperlukan ketika sekolahnya begitu ini mau akreditasi kan ya. Jadi mungkin produknya seperti itu. Jadi Ibu bisa melakukan secara beragam seperti itu. Tapi nggak masalah kok Bu Titin, karena saya juga menyadari kalau Bu Titin ini tergolong guru baru ya Bu ya. Jadi kita jadi sama-sama belajar Bu. Oke. Selain itu ya Bu ya, saya juga melihat beberapa mungkin ada kekurangan ya Bu yang harus diperbaiki juga di bagian akhir ya Bu ya. Mungkin karena Bu Titin ini nanti mungkin grogi ya Bu, mungkin karena grogi, terus mungkin karena nervous atau gimana, mungkin Bu Titin kelupaan sesuatu di akhir pembelajaran. Nopo Bu? Kelupaan nopo kira-kira? Refleksi. Oke, di bagian refleksi, benar banget Bu. Jadi di bagian refleksi ini kemarin Bu Titin itu lupa untuk yang pertama menanyakan bagaimana sih perasaannya hari ini, anak-anak ngerti apa enggak gitu. Padahal refleksi ini adalah salah satu hal yang penting di dalam pembelajaran dia. Jadi dalam refleksi ini Bu Titin kemarin saya lihat langsung menutupnya dengan kata-kata terima kasih, assalamualaikum gitu ya Bu ya. Tetapi Bu Titin lupa untuk menanyakan tentang perasaan siswanya bagaimana. Oke, jadi mungkin bisa Bu Titin kalau pembelajaran minggu depan mungkin Bu Titin bisa menanyakan dulu anak-anak bagaimana perasaannya setelah ini,
apakah ada yang susah, ada yang sulit, atau ada pertanyaan seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Bu Titin ini juga kelupaan untuk menyampaikan materi pembelajaran minggu depan. Jadi itu sangat perlu ya Bu ya, di mana siswa itu mempersiapkan diri tentang pembelajaran minggu depan. Mungkin hari ini kita belajar tentang Nabi Muhammad, minggu depan kita nanti belajar tentang apa lagi, entah itu tentang pelajaran Nabi yang lain atau itu tentang surat-surat apa seperti itu. Jadi sangat diperlukan ya Bu Titin ya, bagaimana kita sebagai pendidik itu perlu buat menanyakan perasaan siswa juga, perlu memberitahu pelajaran yang berikutnya agar siswa itu bisa siap-siap gitu. Gitu Bu Titin. Baik Bu Titin, kira-kira apa langkah-langkah yang akan Bu Titin lakukan setelah mendengarkan apa yang saya tadi sampaikan ke Bu Titin? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu dengan menyusun RPP berkecelakaan di pembelajaran, juga menyediakan media pembelajaran seperti LCD, laptop, juga alat peraga lain. Kemudian ada referensi lain. Referensi lain juga ada. Itu cerita tentang kisah-kisah Nabi yang ada di perpus, bisa ditunjuk untuk menunjang pembelajaran. Oh begitu, jadi mungkin langkah-langkah yang akan Bu Titin lakukan saat ini bagus sekali ya. Bu Titin akan melakukan refleksi dengan mencari referensi di YouTube juga. Kemudian apakah Bu Titin dalam diferensiasi produknya bagaimana Bu? Tentunya anak-anak bisa mandiri untuk meresum serta menceritakan kembali isi dari cerita tersebut. Untuk ke depannya, apakah Bu Titin ada rencana buat misalnya memperbanyak produk dengan beragam atau apa gitu? Kedepannya kan anak-anak presentasi di depan banyak, terus di video setelah itu dimasukkan ke blog atau ke Instagram sekolah. Oke, jadi kedepannya ini Bu Titin akan membuat produk lagi tapi berupa vlog gitu ya Bu ya. Jadi nggak hanya meresum aja ya Bu, jadi berarti ini lebih beragam gitu ya Bu ya. Oke, baik. Terus selanjutnya itu untuk yang bagian budaya positifnya ini kira-kira selain kejujuran apalagi yang ingin Bu Titin kembangkan ke anak-anak ini? Yang saya kembangkan itu kedisiplinan. Kedisiplinan, kenapa Bu Titin? Supaya anak-anak tahu aturan dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Berarti Karena sekarang itu anak-anak tidak teratur. berarti Bu Titin pernah punya pengalaman ya Bu Titin di mana anak tidak disiplin ya. Bisa ceritakan satu Bu Titin? Anak yang tidak disiplin. Tugas sekolah tepat waktu. Oh gitu. Selain itu kita mungkin ada siswa telat atau apa gitu, pernah mendapati siswa telat di pelajaran? Pernah setelah dalam arti anak-anak tidak menghiraukan apa yang diterangkan oleh guru. Jadi memang disiplin itu penting ya Bu Titin ya. Jadi kadang-kadang di zaman sekarang ini kita menemukan banyak siswa yang mengabaikan tentang kedisiplinan. Jadi bukan hanya di kelasnya Bu Titin saja, di kelas saya juga seperti itu. Kadang ada siswa yang datang itu terlambat di jam saya, kemudian kadang juga ada siswa yang
Kalau sekarang itu fenomenalnya itu mungkin di bagian sepatu mungkin ya Bu. Kadang-kadang banyak siswa yang nggak pakai kaos kaki. Kemudian ketika jamnya Bu Titin sholat duha, mereka kan pakai sandal kan Bu ya. Kemudian habis itu lupa nggak pakai sepatu lagi, kan juga perlu diterapkan kan Bu ya, dari disiplinnya itu. Oke, baik. Kemudian untuk yang KS ini tentang masalah menghargai yang bicara di depan ya Bu ya. Ya tadi kan seperti yang saya bilang kan, ada beberapa siswa ya Bu ya, itu mungkin kurang memperhatikan orang lain ngomong di depan. Nah kira-kira apa yang akan Bu Titin lakukan agar siswa ini nanti punya kebiasaan untuk menghargai teman yang berbicara di depan itu apa Bu? Memberi arahan kalau ada orang ngomong itu harap diperhatikan dan tidak disamakan ngomong kata. Oke, memang ya Bu ya, anak zaman sekarang itu beda banget dengan zaman kita dulu ya Bu ya. Jadi anak zaman sekarang itu kadang-kadang kalau dikasih tahu itu kayak memeti, ngomel gitu ya Bu ya. Tapi Ibu harus sabar gitu ya Bu ya. Tapi tadi overall semuanya itu saya lihat itu bagus begitu. Cuma mungkin ada di bagian dimana Bu Titin tadi lupa tentang diferensiasi produknya gitu ya, karena saya tidak melihat produk apa sih gitu. Kemudian tentang tadi KFD-nya juga, saya tadi lihat tadi juga kurang di manajemen siswanya, di manajemen dirinya juga kurang menghargai teman juga gitu. Nih sambil nanti kita omong-omongan nih Bu Titin, ada lembar tentang rencana pengembangan dirinya Bu Titin. Bu Titin tinggal nanti jawab saja ya Bu ya. Dan saya bantu menuliskan. Oke. Ini di area aktivitas pengembangan ya Bu Titin ya, di bagian ini budaya positif. Yang ingin dikembangkan tadi apa Bu? Disiplin ya Bu ya. Disiplin. Tujuannya hendak dicapai apa Bu? Tujuannya itu anak-anak disiplin tepat waktu. Tujuannya anak-anak Disiplin tepat waktu. bisa disiplin Tepat waktu serta disiplin seragam, memakai seragam sekolah lengkap. Jadi kalau berseragam ini aku ya Bu ya, memang sering ditemui ya, sering dilihat ya. Biasanya di bagian apa siswa nggak pernah berseragam lengkap? Sering tidak memakai dasi, sering tidak memakai kaos kaki, ataupun kalau pulang itu tidak memakai sepatu. Mungkin ini sangat terlihat di bagian upacara pastinya ya Bu ya. Enggak. Di mana Bu? Kalau pacaran ya sering pas pulang sekolah. Sering mau pulang sekolah malah gitu. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya, Saya akan melakukan percobaan selama 3 hari ke anak-anak untuk menerapkan kedisiplinan kesehatan tadi. Kalau setelah 3 hari dan selanjutnya itu tidak diterapkan, saya merasa gagal untuk melakukan. oke. Jadi ini ukuran keberhasilannya itu apa? Bukan kadang-kadang kan kita kan misalnya, oh si anak ini tidak bisa membaca, ukuran keberhasilannya itu anaknya bisa membaca lah. Kalau disiplin waktu itu ukuran keberhasilannya itu apa itu? Mencoba 3 hari secara berturut-turut. Oh gitu. Jadi ukuran keberhasilannya untuk yang pertama itu siswa mampu berpakaian lengkap gitu ya Kak, ya. Siswa mampu berpakaian lengkap.
Kemudian untuk yang disiplin waktu, ukuran keberhasilannya berarti apa Bu? Tidak ada yang telat gitu. Tidak jangan telat mengumpulkan tugas tepat waktu. Siswa tidak telat. Baik. Kemudian yang pendukungnya kira-kira butuh dukungan dari siapa itu yang Kalau mendukung? dukungan dari sekolah itu koperasi sekolah menyediakan alat tulis lengkap, juga ATK untuk koperasi, juga dasi untuk pelajaran sekolah. Kemudian pendukung yang lainnya selain operasi sekolah, ini dukungan dari siapa itu? Dari bapak ibu dari Ya, sebagai yang sumber dana ya. Bukan. Untuk mengupas anak-anak, membantu anak-anak biar tapi Oh, mengiakan ya, itu luar negeri. Kemudian mungkin yang dukungan lagi dari mana tadi? Kepala sekolah. bapak ibu guru atau wali kelas. Nah, jadi ini waktunya adalah 3 hari ya Bu? Iya, gitu. Kemudian mungkin ada lagi Bu budaya positif yang ingin disampaikan Mandiri? Ada sih. Apa Bu? Iya. Sopan santun. Yang sopan santun. Oke. Sopan santun, tujuannya tidak dicapai, anak mampu apa Bu? Mampu menghargai orang berbicara agar tidak mengatakan pembicaraan. Ukuran keberhasilannya Keberhasilannya ketika guru menerangkan itu memperhatikan dan tidak boleh menyalahkan bicara. Jadi siswa memperhatikan guru ya Bu ya. Siswa memperhatikan guru dan tidak Menyalahkan bicaraan, tidak keras sendiri. pembicaraan. Kemudian pendukungnya Ibu. Pendukungnya kerjasama antara siswa dengan guru. Oke. Baik, kira-kira waktunya berapa hari bisa menyuruh anak-anak di sopan santun? 1 bulan? Karena ini kan pembiasaan ya Bu, jadi perlu berulang. Hanya 5 hari betul-betul. Oh, 5 hari. Ya karena kita kurang mampu sehingga cuma 5 hari. Oh, berarti 1 minggu, itu ini berarti 1 minggu. Oke, berarti 1 minggu. Jadi ini kan karena pembiasaan dia itu ya, jadi
memang harus diulangi terus dan terus gitu ya Bu ya. Mulai kemudian video yang kedua yang ingin Ibu kembangkan di diferensiasi produk apanya Bu? Diferensiasi produk menciptakan barangkali tadi menciptakan memperbanyak produk atau apa gitu itu tidak ingin dikembangkan. Ya, anak-anak bisa mempresentasikan hasil rangkumannya di depan semua siswa dalam acara apresiasi siswa apresiasi itu jadi produknya berupa presentasi ya Bu ya, tapi dacil gitu ya Bu ya biasanya ya. Jadi area yang ingin dikembangkan diferensiasi produknya itu berarti berupa cerita tulis produk perjalanan yang dicapai siswa mampu membuat produk bercerita dan mampu menampilkan jadi yang ingin dicapai siswa mampu menampilkan karyanya di depan kelas semua orang ya Bu. Ukuran keberhasilannya ini berarti kan Bu Titin kan ingin bahwa membuat produknya berupa keberanian siswa ini ya dia siswa mampu bercerita di depan orang banyak. Berarti ukuran keberhasilannya ini setiap siswa ada acara Kamis Kreasi. Jadi setiap ada acara Kamis Kreasi siswa ini berani menunjuk bakat gitu ya Bu ya. Berarti siswa ukuran keberhasilannya siswa mampu untuk menunjuk bakat di Kamis Kreasi. Selanjutnya butuh dukungan apa itu untuk mencapai agar siswa ini menjadi berani? Kira-kira Ibu tuh butuh dukungan apa itu? Oh jadi siswa dikasih benar Ibu, sabar. Kemudian juga kemudian video ditampilkan bikin sarkas ya Bu ya, sarkas berupa video dipajang itu kelihatan sekarang Oke, kira-kira butuh waktu berapa? Ini mungkin 1 bulan atau 1 minggu. Iya, jadi sebulan sekali berada penampilannya atau setiap minggu? Setiap minggu sekali sih. Oh, oke. Jadi ini waktu terlihat produknya ini setiap seminggu sekali berarti ada produk baru. Berarti ini bergantian ya Ibu ya? Bergantian. Jadi misalnya Kamis Kreasi minggu pertama si A, Kamis Kreasi minggu kedua si B, Kamis Kreasi minggu ketiga si C gitu ya. Berarti bergantian. Jadi ini waktu minggu 1 minggu. Oke. Kira-kiranya itu ingin dikembangkan dari diferensiasi kelompok
apa gitu? Videonya kita masukkan ke YouTube sekolahan, channel sekolahan. Jadi tujuan yang sudah dicapai adalah menggunakan channel YouTube sekolah, menggunakan channel YouTube sekolah untuk pembelajaran siswa. Berarti ini untuk ukuran keberhasilannya ibu mampu membuat video atau siswanya mampu membuat video atau apa? Ukuran keberhasilannya ini kan Bu Titin kan ingin membuat channel YouTube untuk media pembelajaran. Berarti ukuran keberhasilannya apa itu? Keberhasilan dalam siswa mampu menampilkan kreasinya sendiri untuk bercerita. Oh, bentar. Berarti ini ukuran keberhasilan yang ingin Bu Titin buat berarti siswa mampu membuat video, ya. Berarti dimasukkan ke YouTube sekolah, gitu ya? Gimana itu maksudnya? Saya membuat video dari hasil kreasi siswa tadi. Jadi guru mampu membuat video dari produk siswa tadi berarti dari hasil siswa dan dimasukkan channel itu. Oke. Pendukung yang diperlukan apa Ibu? Sarkas yang disediakan. Pasti Sarpras sama baik. Sarpras, kemudian waktunya berapa? Pembuatan videonya Ibu ini kira-kira waktunya berapa hari? Satu minggu, dan 1 bulan ya. cukup nih 1 minggu. Oke, 1 minggu. Oke, terakhir kita tadi ada aktivitas pengembangan dari budaya positif, disiplin, budaya santun, kemudian diferensiasi produk, konten, diferensiasi berapa? Apakah ada? Nggak ada. Untuk yang KSE Ibu, nanti belum kita senggol kompetensi sosial emosionalnya, ada kesadaran diri, manajemen, kemudian kemampuan berelasi. Kira-kira yang ingin Ibu kembangkan di bagian mana? Mungkin kemampuan berelasi, pengambilan keputusan siswa, atau kemampuan berelasi siswa dalam diskusi tadi, atau kesadaran diri, atau manajemen diri. Di bagian mana? Manajemen diri juga, manajemen diri dan siswa berelasi dalam diskusi. Jadi siswa berelasi ya, kemampuan siswa berelasi. Oke, baik. Kemampuan siswa berelasi ya itu ya. Jadi di mana ini relasi ini dari seperti kita tahu adalah kemampuan siswa berkomunikasi dengan sesama. Seperti tadi Ibu lihat siswa diskusi tadi. Kira-kira tujuannya apa yang tidak dicapai dari kemampuan siswa berelasi? Apakah
siswa mampu untuk apa seperti itu Bu. Tujuannya yaitu mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan yang lain. Siswa mampu Komunikasi dengan bekerja sama dan berkomunikasi dengan temannya. Kurang keberhasilannya di mana Bu? kompakan kelompok Diskusi terwujudnya siswa berdiskusi. Kemudian pendukungnya kerjasama antar kelompok. jadi yang pendukungnya ini bukan, kalau kerjasama antar kelompok itu kan berarti ukuran keberhasilan. Kira-kira yang mendukung agar siswa ini mampu bekerja sama dan kompak itu apa yang diperlukan? Dukungan apa? Gitu. Entah itu dukungan dari guru, dukungan dari sapra, dukungan dari reward atau dukungan apa gitu. Dukungannya yaitu tinggal juga serta sekolah. Contohnya dari hasil kelompok yang terbaik itu kita beri nilai. oh gitu, jadi pendukungnya mungkin satu pemberian reward ya Bu ya. Kira-kira waktunya ini berapa nih Bu? 1 minggu. Semuanya 1 minggu. Luar biasa sekali Bu Titi. Semua itu 1 minggu. Bentar ya Bu ya. Titi. Bentar, isi kok. Belum. Tanda tangan dulu ya Bu ya, nanti. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Titin ya. Kira-kira semua rencana baiknya Bu Titin ini akan Bu Titin laksanakan kapan? Insya Allah semoga dari pelaksanaan observasi ini saya akan melakukan pembelajaran di minggu depan. Oh, berarti secepatnya ya Bu ya. Iya. Ya memang hal yang baik itu tidak boleh ditunda-tunda ya Bu ya. Memang harus secepatnya juga. Jadi ini tadi yang bisa saya sampaikan ke Bu Titin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila tadi ada kata-kata yang menyinggung atau salah. Di sini saya tidak menggurui ya Bu ya, tetapi di sini kita sama-sama belajar dan saya ucapkan terima kasih sekali ya Bu Titin ya. Semoga di kesempatannya dan yang akan datang saya diizinkan untuk melihat Bu Titin mengajar lagi. Oke, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu pengajar praktek saya Bu Sri Batul Sidiana. Matur nuwun.